الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يكتب فبلغوا فلا جمعة له أمسكوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله أمسكوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jumat. Bertepatan pula dengan kita melaksanakan shaum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala daya dan upaya yang kita lakukan mendatangkan ridho dan ampunan dari Allah, mendatangkan pahala, dan kita berkesempatan untuk memasuki surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Insya Allah kita tergolong. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khatib mengingatkan khusus buat diri pribadi, umumnya bagi jamaah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, selain memiliki kelebihan, kita pun di satu sisi memiliki kelemahan. Di saat kita memiliki kelemahan, maka kita membutuhkan yang maha kuat, yaitu Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah agar kita meminta pertolongannya, agar kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa mengingat Allah, merasa dalam kesehariannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat dia melakukan ibadah kepada Allah, dia akan melakukan ibadah yang terbaik. Kalau sholat dia khusyuk, kalau sedekah dia berusaha yang layak, yang pantas, karena tahu bahwa itu akan kembali kepada dirinya. Kalau dia menolong orang benar-benar ikhlas karena Allah, kalau dia belajar, maka dia akan sungguh-sungguh dalam belajarnya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tadi Khotib bacakan di permulaan, di surat Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Fazkuruni, ingatlah kepadaku. Fadkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Jadi di saat kita banyak mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Di saat kita butuh pertolongan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Di saat kita kesulitan, maka Allah yang akan memberikan solusi, akan memberikan kemudahan kepada kita. Namun kadang-kadang ini sangat tergantung kepada kualitas iman dan ketakwaan kita. Kadang-kadang karena manusia memiliki sifat tergesa-gesa, memiliki sifat yang pengen sesegera mungkin untuk ditunaikan, sehingga merasa bahwa apa yang dia mohonkan kepada Allah, merasa bahwa itu tidak dikabulkan. Boleh jadi Allah ketika ada hambanya memohon kepadanya, Allah tidak berikan A, tapi Allah berikan B, karena B jauh lebih baik. Itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting sekali kita untuk terus untuk husnudzon kepada Allah, tidak suudzon kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan ketika tadi di awal disebutkan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kenapa Allah lanjutkan ayat ini washkuruli, bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku, dan jangan kufur. Dilanjutkan dengan jangan kufur, berarti ada kemungkinan di saat manusia diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah, penghasilannya pun alhamdulillah lumayan besar. Tapi kadang-kadang dia lupa kepada Sang Maha Pemberi. Kalau dia lupa kepada Sang Maha Pemberi, yang dikhawatirkan adalah hilangnya keberkahan. Uangnya mungkin berlimpah, tapi ternyata berbanding lurus dengan penyakit yang ia derita. Sawahnya memang luas, tapi Allah turunkan penyakit diabetes, sehingga jangankan 1 piring, jangankan 2 piring, makan nasi itu ditakar, sehingga dia tidak merasakan nikmat yang sesungguhnya. Apalagi kalau punya darah tinggi, tidak boleh memakan daging yang berwarna merah, padahal dia punya tempat penyembelihan, punya tempat jagal, oleh Allah dicabut nikmatnya.
Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang telah beriman, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku dengan cara pertama sabar, yang kedua dengan cara sholat. Berarti sabar dan sholat ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang sabar insya Allah dia akan menunaikan sholat. Orang yang sholat sudah pasti dia akan menjadi orang yang sabar. Bukankah di saat kita menjalankan ibadah sholat ini perlu yang namanya kesabaran? Apalagi ibadah-ibadah yang kadang-kadang jarang orang melakukan, seperti melaksanakan sholat tahajud. Berat memang, tapi karena dia butuh, tapi karena dia tahu bahwa fadilah dari sholat tahajud itu sangat luar biasa pahalanya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Sholat ini akan menjadi sarana untuk dia munajat kepada Allah, untuk dia bertobat kepada Allah, untuk meminta rizki kepadanya. Maka jangan sampai saat kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Di ujung ayat Allah sebutkan, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa memohon kepada Allah, sering berdoa kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Karena dua hal ini yang memang bagaikan mata uang yang memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang dikategorikan sabar. Karena hanya orang yang sabar yang akan senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di khutbah yang kedua khatib akan melanjutkan khutbah yang pertama. Ketika kita diperintahkan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah, apalagi di waktu-waktu mustajab, salah satunya di saat kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Jelang azan subuh, jelang berbuka, manfaatkan waktu tersebut untuk munajat kepada Allah. Karena Allah memberikan satu harapan kepada kita, harapannya pasti. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Kalaupun ternyata tahun ini belum dikabulkan, mudah-mudahan tahun berikutnya. Kalau ternyata tahun berikutnya belum dikabulkan, 10 atau 15 tahun kemudian. Karena para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk memiliki keturunan, itu bukan 1 tahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Tapi sabar, akhirnya oleh Allah dikaruniai anak. Nah, ketika kita yakin bahwa doa kita tidak akan sia-sia, bahkan sekalipun di dunia belum dikabulkan oleh Allah, tapi ini akan menjadi investasi akhirat buat kita. Namun memang kebanyakan manusia memohon kepada Allah yang sifatnya duniawi. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis sahih mengingatkan, kalau kita memohon kepada Allah, yang pertama adalah tentang urusan ukhrawi. Kalau kita belum bisa baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita belum paham agama, ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat buat hamba, supaya hamba paham tentang agama Islam. Ya Allah, mudah-mudahan hamba bisa istiqomah untuk saum Senin Kamis. Ya Allah, mudah-mudahan hamba menjadi orang yang sabar. Ini lebih diutamakan. Tapi kadang-kadang suka terbalik. Kebanyakan orang dia
lebih meminta yang sifatnya duniawi. Ya Allah, berikanlah rizki berupa harta. Ya Allah, berikanlah rumah, berikanlah kendaraan. Tapi urusan akhirat kadang-kadang suka lupa. Padahal oleh Rasulullah diingatkan, urusan akhirat dulu yang harus kita mohonkan kepada Allah. Kemudian urusan-urusan dunia. Meminta apapun silahkan. Asal itu bukan untuk mencederai atau mencelakakan orang lain, menzalimi orang lain. Tapi yang sifatnya maslahat. Insya Allah kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan menunaikan atau mengabulkan doa-doa kalian. Mudah-mudahan doa yang kita mohonkan kepada Allah menjadi bagian dari ladang amal ibadah kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah, sehingga kita pas begitu beres melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, kita keluar dalam kondisi seperti bayi yang baru terlahir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa khatib sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangannya. Ditutup dengan doa. Allahumma ighfir li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon siapa yang masih kosong diisi dan dirapatkan. Yang membawa komunikasi dimohon untuk sementara dinonaktifkan dulu. Bagi adik-adik yang ikut melaksanakan sholat Jumat, agar orang dewasa yang di sampingnya bisa mengkondisikan. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.